Tiga ciri utama menghujat Roh Kudus. Namamu dihapus, keselamatanmu batal. Saya Pendeta Tan Hoi Nai ya. Bapak Ibu Saudara, Anda tahu dong menghujat Roh Kudus ada di dalam Matius 12 ayat 32. Kalau menghujat anak manusia itu bisa diampuni. Kalau menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni ya. Gini Bapak Ibu Saudara. Menghujat Roh Kudus itu ada tiga ciri utama. Masing-masing ciri nanti bisa dipecah lagi menjadi ciri-ciri lainnya. Bahasa mudahnya perintilannya banyak. Ya. Tiga ciri utama menghujat Roh Kudus. Satu, menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, Tuhan juru selamat, punya nama Yesus Kristus ya, sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Itu Anda tolak. Anda yang menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah Alfa Omega, juru selamat Maha Kuasa, maka Anda menghujat Roh Kudus. Contoh, Yesus bukan Tuhan Allah satu-satunya. Tuhannya kamu kasih nama Yesus, lalu Allahnya Bapa. Kamu menghujat Roh Kudus, tidak diampuni, keselamatanmu batal ya. Contoh lain, Elohim. Anda tidak percaya dengan satu-satunya Tuhan Allah. Elohim itu Allah-allahan, Allah yang jamak, para Allah. Maka Anda binasa ya. Menghujat Roh Kudus, tidak diampuni, keselamatanmu batal. Contoh lagi Adonai, contoh lain Hasim, contoh lain Yehova ya. Anda yang meyakini bahwa Yehova itu Allah yang disembah, ya Anda batal keselamatanmu ya. Tidak tertulis dalam kitab kehidupan, otomatis batal ya. Jadi yang pertama adalah menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega, juru selamat Maha Kuasa itu. Ya, sekarang introspeksi, apakah Anda menerima? Ya. Enggak Pak, kami enggak menerima. Kalau Yesus Tuhan kami terima, Yesus juru selamat kami terima. Tapi kalau Yesus Allah kadang-kadang kami terima, tapi kalau satu-satunya enggak Pak. Kami punya Allah lain, yaitu Bapa, Elohim, Hasim, Adonai, Yehova. Itu menghujat Roh Kudus, tidak diampuni. Kedua, ya, menolak menyembah kepada Yesus, ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 24, Yohanes 4 ayat 24 betul ditulis di situ bahwa Allah itu roh, siapa menyembah kepada Allah harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah itu kepada Allah yang roh. Kalau Bapa kan tidak roh, ya. Menyembah kepada Bapa. Bapa itu kiasan Yesus Allah, makanya yang roh itu Allah, bukan Bapa. Kalau Anda menolak menyembah kepada Yesus Allah, ya kamu mati dalam dosamu, tidak tertulis di dalam kitab kehidupan ya toh. Otomatis keselamatanmu batal. Kamu termasuk golongan menghujat Roh Kudus. Ya. Batal itu dosa yang mendatangkan maut, batal itu, ya. Itu jadi perintilannya banyak ya. Tidak mau menyembah kepada Yesus satu-satunya Allah. Termasuk selain menyembah lagu pujian. Saudara-saudara yang nyanyinya begini, tinggikan namamu, Anda pasti penyembah Bapa. Mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan. Nyebutnya cuma Tuhan gitu. Tuhan Bapa. Bapa, lembutkanlah hatiku. Pasti kamu penyembah Bapa. Tidak mau menyembah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Mengakui juga tidak, menyembah apalagi. Padahal Yohanes 4 ayat 24 menyembah itu menyembah Allah yang roh, bukan Bapa yang roh, karena Bapa tidak mungkin roh, karena Bapa itu cuma proverb, kiasan Yesus Allah. Ya. Selain menyembah, lagu pujian. Pujianmu juga menghujat Yesus Allah. Ya. Ayo. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu.
Ya, itu lagu hujatan itu baru sadar ya. Anda menghujat, namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan, otomatis keselamatanmu batal. Anda cuma merasa selamat saja. Karena Anda tidak mau menyembah. Selain menyembah juga memuji, segala pujian, lagu pujian itu harus untuk Yesus, Tuhan Allah. Yesus itu, ini contohnya ya. Tuhan Allah, ini pujian yang benar. Di tahta surga berkuasa, di surga selama-lamanya. Ini bener ini ya. Daripada kamu ya segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Belgedes gitu. Pret gitu. Anda pikir itu selamat, kamu salah, kamu menghujat. Karena pujian itu kamu nyanyikan, yang kamu sembah siapa? Tetap Bapa, Pak. Nah, itu menghujat Roh Kudus tidak diampuni, namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi, poin menghujat Roh Kudus tadi sudah ya, satu menolak satu-satunya Tuhan Allah, Yesus ya. Kemudian menolak menyembah. Yang ketiga menolak mengakui Alfa Omega. Anda bingung ketika membaca pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Anda bingung. Loh, Alfa Omega itu Yesus. Anda ketemu kata Allah di dalam Kejadian 1 ayat 1, langsung terpikir Yesus. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, Yohanes 1 ayat 1, langsung Yesus. Firman juga Yesus, Allah juga Yesus. Berfirmanlah Tuhan gitu. Ya. Inilah namaku untuk selama-lamanya, sebutanku turun-temurun. Namaku Yesus, sebutanku Kristus. Keluaran 3:15. Ya, Anda menolak mengakui Yesus itu Alfa Omega. Alfa itu dari sebelum segala sesuatu ada. Di masa kekekalan ya. Setidaknya 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Lalu mulai dari Adam sampai Maleaki, semua kata Yahweh itu artinya Yesus. Yesus Kristus, namaku itu Yesus, sebutanku Kristus. Ya, Efesus 3 ayat 15 dan 21. Clear? Ya, Anda menolak tuh Alfa Omega. Menurut kalian Alfa Omega itu siapa? Bapa, Pak. Enggak pernah ada Alfa Omega Bapa. Alfa Omega itu Yesus, ya. Yohanes 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Alfa Omega itu Yesus, tidak pernah Alfa Omega Bapa. Yang duduk di tata surga ya cuman Yesus satu-satunya. Wahyu 4 ayat 2, ayat 8, ayat 11. Very clear. Anda yang menolak ini semua, 3 poin utama, perintilannya nanti banyak. Itulah Anda menghujat Roh Kudus. Yesus itu Roh Kudus itu betul. Yesus mengatakannya 7 kali di dalam Wahyu pasal 2. Mulai ayat 7, 11 terus. Wahyu pasal 3. Yesus adalah Roh Kudus itu. Ya, seperti itu ya. Itu menghujat Roh Kudus, membuat namamu dicoret dari kitab kehidupan. Hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan yang bisa masuk surga. Jadi namamu bisa dihapus, Pak. Bisa. Siapa bilang keselamatan itu sekali selamat terus? Bisa dihapus, Ndul. Ya, kalau kamu melakukan 3, tadi 1 menghujat Roh Kudus sudah ya. Kedua murtad lagi. Pertama murtad dulu sekali di dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Tidak memelihara rumah tangga, menceraikan istri, menelantarkan anak, itu murtad namanya. Ditambah lagi habis menceraikan istri, menelantarkan anak, kawin dengan orang beda iman. Ada si Eneng di sana, lalu kamu pindah keyakinan, murtad lagi, nggak bisa diampuni. Ibrani 6 ayat 6. Tadi tidak diampuni itu menghujat Roh Kudus sudah ya, rinciannya ada 3 ya. Kemudian murtad lagi, Ibrani 6 ayat 6. Pertama murtad pertama dulu, 1 Timotius 5 ayat 8. Lalu Ibrani 6 ayat 6. Yang ketiga bunuh diri ya, 1 Korintus 3 ayat 17. Siapa membinasakan Allah akan membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Allah. Ya, kalau kamu bunuh diri udah. Jadi siapa bilang keselamatan nggak bisa batal? Bisa banget. Lah kami ini para penyembah patung, para penyembah segitiga ini apakah bisa batal? Sorry, kamu itu namamu nggak ada di kitab kehidupan. Jangan berpikir nanti kami batal nggak ya. Boro-boro tercantum aja nggak namamu para penyembah patung Yesus, para penyembah Bapa, para penyembah segitiga.
Nggak ada namamu tertulis dalam kehidupan. Jadi kamu nggak usah ngomong nanti batal nggak ya. Boro-boro batal. Tercantum aja nggak kok. Yang bisa tercantum ya cuman itu ya. Yang percaya Yesus ya. Mau dibaptis ya. Baptisan itu menyelamatkan. 1 Petrus 3 ayat 21. Baptisan itu lambang mati dengan Yesus. Roma 6 ayat 3 dan 4. Dilahirkan kembali baru bisa selamat. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Kiasan dari kebangkitan adalah baptisan. Mati bangkit. Ya seperti itu. Kalau kamu nggak dibaptis yang benar, ya namamu nggak tertulis. Diawali dengan baptisan, lalu nanti terus kerjakan keselamatan. Ya seperti itu. Ya. Kalau kamu nggak itu, boro-boro namamu tertulis. Dari para penyembah patung itu nggak ada namanya dalam kitab kehidupan, dijamin nggak ada. Meskipun kamu kusuk beribadah, ya tengok-tengok dulu. Kalau nggak ada orang baru nyembah patung. Kalau ditanya bapak nyembah patung ya enggak, siapa bilang. Emang aku orang bodoh, aku kan orang pintar, masa patung disembah. Oke deh pak kalau gitu, permisi ya. Begitu dia nggak lihat-lihat nggak ada, sembah lagi patungnya. Seperti itu. Anda penyembah segitiga, ya. Atau Anda penyembah Elohim, gitu. Elohim dari dulu Elohim nggak dikenal di Alkitab, Dul. Tidak dikenal di Alkitab, ya. Alkitab hanya mengenal Allah, Tuhan, ya. Yahweh, ya betul Yahweh itu salinan nama Allah Israel, ya. Kemudian anak domba Yesus, Yesua bukan Yehosua ya. Yang ngomong Yesus itu namanya Yehosua, kalau dekat saya tak tendang kamu. Ya, yang berani ngomong Yesus itu Yehosua, tak tendang kamu. Itu ngarang kamu supaya Yesus jangan maha kuasa. Lalu kamu ganti Yehosua, kamu tafsir Yehosua, artinya Tuhan yang menyelamatkan. Dekat saya tak tendang kamu. Yang ngomong Yesus itu namanya Yehosua. Ya, Yesua itu nama Allah, nggak main-main. Nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Oleh nama Yesua, bukan oleh nama Yehosua, bertekuk lutut segala yang di langit, di bumi, di atas bumi. Jadi very clear, menghujat Roh Kudus ada 3 hal utama. Masing-masing ini perintilannya banyak. Ya, saya ulang ya, karena ini kan Anda nggak sadar nih. Kalau murtad, Anda tahu murtad nggak selamat jelas. Bunuh diri nggak selamat jelas. Nah, yang menghujat Roh Kudus yang kamu nggak tahu. Pertama, menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah, ya, Juru Selamat, Alfa Omega, Maha Kuasa. Habis gitu menolak menyembah Yesus Kristus. Perintilannya banyak nanti, ya. Kemudian yang ketiga menolak Alfa Omega. Ya, kami mengimani zaman Musa, Pak. Jadi Allah itu bukan Yesus tapi Yahweh. Itu namanya kamu menolak Alfa Omega. Ya, saksi Yehova, Bapa Yahweh. Ya, Allah itu nggak pernah berubah, dari dulu juga Yesus. Cuman memakai nama sebutan atau nickname, nama panggilan atau nickname ya, kemudian nama sebutan memorial name, kemudian the real name-nya Yesus ya. Very clear Bapak Ibu Saudara, padat, singkat dan clear ya, sangat mudah ya. Jadi menghujat Roh Kudus ada 3 ciri utama, nanti banyak perintilannya. Anda pasti tahu ya. Dan jangan pernah menyangka namamu tertulis dalam kitab kehidupan kalau kamu tidak diawali dengan baptisan yang benar. Ini keadaan normal ya. Jangan bilang penjahat itu nggak perlu dibaptis, itu kan tidak normal ya. Itu kasus insidental ya, seperti itu. Dalam keadaan normal baptis dulu, beriman ya, baru namamu tertulis, wes aman sejahtera ya. Daripada kalian seperti kalian ini itu ya. Apa? Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, pret Belgedes. Tapi yang ku sembah tetap Bapa, go to hell. Ya. Ya. Ya seperti itu ya, lagu-lagu dulu dari itu ya. Saya ini jagonya nyanyi ya toh. Jagonya memuji itu harus hanya untuk Yesus, nggak boleh untuk Bapa, nggak boleh. Bapa lembutkanlah hatiku, segera buang lagu itu, binasa kamu. Ya. Ya. Yesus itu nama Allah. Nah ini benar nih ya. Yesus, nama di atas segala nama. Ya. Ya apa lagi? Ditinggikan, dimuliakan sebelum segala abad. Yesus
itu nama Allah. Ini baru bener ini. Ya gitu ya. Kasih-Mu yang abadi bagi seluruh bumi, karya keselamatan-Mu, juru selamat dunia, ditinggikan, dimuliakan. Yesus nama segala nama, Engkau berkuasa di surga. Apa? Dulu, sekarang, selamanya, sebelum segala abad, sampai selama-lamanya. Yesus itu nama Allah. Nah, ini baru benar. Itu yang disebut pujian. Ya, daripada siapakah aku ini Tuhan. Buang lagu itu. Ya, kamu binasa menyanyikan lagu pujian seperti itu. Harus untuk Yesus Tuhan Allah. Ya, termasuk menyembah itu harus Yesus Tuhan Allah. Nggak ada tuh nyembah kepada Bapa. Nggak pernah ada sepanjang Alkitab ditulis ada penyembahan terhadap Bapa. Nggak ada. Padat, singkat, dan clear ya. Ikut sekolah Alkitab. Pak Pendeta Tan Howinai nyanyinya masih bagus. Ini umur 61, saudara. Dulu zaman umur 30 bersama almarhum Vetri Kumaseh. Pernah dengar Vetri Kumaseh? Ya, dia jadi song leader, saya sebagai singernya. Ya. Pantes Pak Pendeta Tan Howinai, ya, hamba Tuhan yang benar pasti bisa mencipta lagu. Dan lagunya harus pujian untuk Yesus Allah. Nggak ada lagu untuk Bapa, nggak ada nyanyian untuk Bapa, itu nggak ada. Seorang hamba Tuhan yang benar pasti dilengkapi dengan mencipta lagu. Bukan mau sombong, 120 lagu selama 5 tahun. Ya, tinggal nanti tunggu di ini meledak semua ya. Tunggu di ini dengan baik ya. Gratis, nanti dibagi gratis lagu itu ya. Itu semua penciptaan dari saya semua. Ditinggikan, dimuliakan, Yesus nama di atas nama. Apa? Ya. Engkau bertahta di surga. Ya. Ya, dulu, sekarang, selamanya, sebelum segala abad, sampai selama-lamanya. Yesus itu nama Allah. Itu semua lagu ciptaan saya ya. Bukan mau nyombong ya. Bukan kok lagu ciptaan kok Bapak. Apa itu? Buang lagu kayak gitu. Binasa kamu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.